Jangan lupa subscribe, like, and share. Orang yang paling sesat di muka bumi adalah orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak gak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo, dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa, nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, man la yastajibu lahu, nggak bisa menjawab, nggak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Kalau ziarah kubur boleh, perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik, jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh, sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini, datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit, kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau Anda perhatikan, kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka mengalihkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Ushulus Tsalatsa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan, innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah nggak redha. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta pada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah nggak redha. Karena malaikat Jibril nggak bisa mengabulkan doa yang mengabulkan doa Allah. Atau kepada Nabi yang diutus, orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah nggak redho, nggak redho. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah nggak redho. Hatta kepada orang yang paling soleh, Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak redho. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya atas dasar tafadul. Sebagian lebih utama dan lebih unggul daripada yang lain. Berbicara makhluk Allah yang paling mulia dan paling utama, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia. Hal ini berbeda dengan pandangan Salafi Wahabi sekarang ini yang tidak meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia. Menurut Salafi Wahabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang paling utama, Rasul saja, bukan makhluk paling utama. Demikian dijelaskan oleh Al-Albani dan Ibnu Utsaimin, dua tokoh Salafi Wahabi modern. Dalam hal ini Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak generasi salaf bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia. Dalam kitab Ar-Risalah karangan beliau dalam usul fikih, beliau berkata, fakana khiratuhul mustafa li wahyihi al-muntakhabu li risalatihi al-mufaddalu ala jami'i khalqihi bi fathi rahmatihi wa khatmi nubuwwatihi wa a'ammu ma ursila bihi mursalun qablah al-marfu' dzikruhu ma'a dzikrihi fil ula wa syafi'ul musyaffa fil ukhra afdalu khalqihi nafsan.
Itu akidah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia dan paling utama. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i juz 1 juga mengutip riwayat dari beliau, babu ma yu'tharu anhu fi tafdilin nabi shallallahu alaihi wasallam ala jami'il khalqi wa itsbati syafa'ati lahu. Bab ini menjelaskan apa yang dikutip dari Imam Asy-Syafi'i bahwa Nabi SAW lebih utama dari seluruh makhluk. Demikian ini berbeda dengan pandangan Wahabi modern yang tidak menganggap Rasulullah SAW sebagai makhluk paling utama dan makhluk paling mulia. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengagungkan makam Nabi SAW. Diriwayatkan di dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu karangan Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, ketika beliau berdialog dengan Muhammad bin Al-Hasan, muridnya Imam Abu Hanifah, di mana Muhammad bin Al-Hasan menulis kitab berjudul Ar-Raddu ala Ahlil Madinah, bantahan kepada penduduk Madinah. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ya Aba Abdillah, araka qad asbahta tahjul Madinah." Wahai Abu Abdillah, aku lihat engkau telah mencela Madinah, wa tadhummu ahlaha, dan mencela penduduk Madinah. Fala in kunta arattaha, apabila kamu bermaksud pada Madinah, fa innaha la haramu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Madinah itu tanah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amnuhu, dan tanah yang diamankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sammahallahu Tabah, Allah telah menamakan Madinah dengan Tabah, sesuatu yang baik, yang harum. Wa minha, dan dari tanah Madinah itu khuliqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan. Wa biha qabruhu, dan di Madinah adalah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dalam perkataan ini Imam Asy-Syafi'i mengagungkan Madinah dan mengagungkan makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap seperti ini berbeda dengan Salafi Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkafir-kafirkan penduduk Madinah. Bahkan sebagian ulama Salafi Wahabi seperti Al-Albani berharap memprovokasi pemerintahan Saudi Arabia agar membongkar kubah hijau yang ada di atas makam baginda Rasulullah SAW dan menghilangkan kisi-kisi yang mengitari makam Rasulullah SAW. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an membuat sholawat susunan sendiri. Dalam kitab Ar-Risalah, beliau menulis sholawat, "Fasallallahu ala nabiyyina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafirun wa sallallahu alaihi fil awwalin wal akhirin afdala wa aktsara wa azka ma shalla ala ahadin min khalqih wa zakkana wa iyyakum bis sholati alaihi afdala ma zakka ahadan min ummatihi bi sholatihi alaihi wassalamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazahullahu anna afdala ma jaza mursalan amman ursila ilaih fa innahu anqadhana bihi minal halakah wa ja'alana fi khairi ummatin ukhrijat linnas." Ini redaksi sholawat Nabi SAW susunan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an dalam kitabnya Ar-Risalah. Hal ini berbeda dengan Salafi Wahabi yang membid'ahkan, menyesatkan sholawat susunan sendiri dan melarang membaca sholawat yang disusun sendiri atau disusun oleh para ulama. Akidah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, Rasulullah SAW bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, ketika masih hidup maupun sudah wafat. Dalam kitab Ar-Risalah, Al-Imam Asy-Syafi'i ketika menyebutkan baginda Rasulullah SAW, beliau berkata, "Falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat, nilna biha hallam fi dinin wa dunyan. Au dufi'a biha anna makruhun fihima wa fi wahidin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi sababuha al-qaidu ila khairiha wal hadi ila rushdiha al-zaidu anil halakati wa mawaridis sawi fi khilafir rushdi al-munabbihu lil asbabil lati turidul halakata al-qaimu bin nasihati fil irsyad wal inzari fiha fa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shalla ala Ibrahim wa ali Ibrahim innahu Hamidum Majid."
Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an berkata, tidak ada kenikmatan yang kita peroleh zahir maupun batin yang dengannya kita memperoleh bagian dalam agama atau dunia, atau sesuatu yang dibenci tertolak dari kita dalam agama dan dunia, dan atau salah satunya kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebab kenikmatan itu, yang menuntun pada kebaikannya, yang menunjukkan kebenarannya, yang melindungi dari kebinasaan dan jalan-jalan keburukan dalam menyelisihi kebenaran, yang mengingatkan sebab-sebab yang mengantarkan pada kebinasaan, dan yang berperan dalam menasehati, menunjukkan dan menyampaikan peringatan. Nah, ini artinya apa? Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menyampaikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sampai sekarang masih bermanfaat. Ini berbeda dengan Salafi Wahabi yang menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berguna, bertawassul dengan zat beliau tidak ada gunanya karena sudah tidak bermanfaat. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an meminta didoakan kepada orang soleh. Dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu, Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi meriwayatkan dari Harmalah, sami'tu Syafi'i aw qala li idhab ila Idris bin Yahya al-Abid wa qul lahu Allah li. Harmalah berkata, Asy-Syafi'i radhiyallahu an berkata kepadaku, pergilah kepada Idris bin Yahya al-Abid, katakan kepadanya, berdoalah kepada Allah untukku. Imam Asy-Syafi'i minta didoakan kepada orang lain. Hal ini berbeda dengan pandangan Salafi Wahabi. Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab-kitabnya melarang meminta doa kepada orang yang dipandang soleh. Bahkan sebagian orang Wahabi di Indonesia menyampaikan ceramah di televisi nasional, meminta doa kepada ulama, kepada habib, kepada kiai, kepada syekh, hukumnya adalah syirik.